Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, anak-anak. Kali ini dengan saya di materi pendidikan karakter dan tata tertib sekolah. Saya sendiri Nur Jaman, SPD sebagai Wakil Kepala Bidang Siswaan Semangat Satu Bintang Divisi. Ya, ini kita akan membahas bagaimana pentingnya pendidikan karakter dan tata tertib sekolah seperti apa. Sebelumnya, saya ingin membuka dengan salah satu kutipan dari Ali bin Abi Thalib, yaitu didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sungguh mereka akan menghadapi masa depan yang berbeda dengan zamannya. Kenapa? Karena memang pendidikan itu kita laksanakan sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Kita tidak berbicara soal dahulu, tapi sekarang dan untuk masa depan. Oleh karena itu, penting kiranya bahwa pendidikan itu tidak hanya soal kognitif. Bagaimana kita menyiapkan anak didik kalian menjadi seseorang yang mampu bersikap, mampu menyikapi masa depan, mampu menyikapi segala berbagai keadaan yang tidak pasti. Tentunya apa yang diperlukan adalah karakter. Nah, ini adalah salah satu kutipan dari Bung Karno. Tentu saja keahlian adalah perlu, skill, keahlian adalah perlu. Tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar, tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuan. Inilah perlunya. Sekali lagi, mutlak perlunya mission karakter building. Bung Karno. Lalu bagaimana kondisi karakter bangsa kita saat ini? Kita lihat ya apakah ini terjadi di masyarakat sekitar kalian atau tidak. Nah, faktanya kondisi karakter bangsa saya seperti ini. Pertama, berebut masuk stadion. Nah, kalian lihat ya berjubel seperti itu. Yang kedua, berebut bangku di hari pertama sekolah. Ibu-ibu tarik-tarikan untuk menempatkan anak-anaknya di bangku yang paling depan seperti itu ya. Nah, inilah salah satu penting ya. Yang pertama budaya mengantri. Bayang kalau misalkan mengantri itu akan berubah. Disiplin orientasi dan ketertiban di jalan raya. Termasuk salah satunya adalah disiplin ketika di sekolah. Sebagai wahana apa? Sebagai wahana kalian belajar untuk menyiapkan kalian di masa yang akan datang, menyiapkan kalian di masyarakat secara umum. Nah, mengapa kondisi tersebut terjadi? Nah, pentingnya pendidikan karakter sejak dini. Seorang guru di Australia pernah berkata, kami tidak terlalu khawatir jika anak-anak sekolah dasar kami tidak pandai matematika. Kami jauh lebih khawatir jika mereka tidak pandai mengantri. Kenapa? Mengantri itu penting. Sini ya. Di sini bisa dilihat bahwa memang penumbuhan dan pembiasaan nilai-nilai karakter, anak belajar manajemen waktu. Jika ingin mengantri paling depan, datanglah lebih awal. Yang kedua, bersabar menunggu. Gilirannya tiba, terutama jika ia di antrian paling belakang, ya sabar, melatih sabar. Ya. Yang kedua adalah anak belajar menghormati hak orang lain. Kenapa? Ya yang datang lebih awal ya tentu berhak untuk di depan. Yang ketiga ada berdisiplin dan tidak menyerobot hak orang lain. Karena kita menghormati hak orang lain, maka tidak diperbolehkan untuk menyerobot seperti itu. Nah, selanjutnya kreatif, bersosialisasi, hukum sebab akibat, hidup yang teratur, dan memiliki rasa malu ya, malu untuk menyerobot, malu untuk berbuat tidak sesuai dengan aturan, malu dan jujur pada diri sendiri dan pada orang lain bahwa dirinya duluan, bahwa dirinya belakangan seperti itu. Itu pentingnya budaya mengantri. Itu dari mengantri saja ya. Bayangkan tata tertib kita nanti saya akan bahas. Itu sangat penting untuk pembiasaan kalian. Kenapa itu akan menjadi modal kalian untuk nanti ketika kalian lulus nanti. Ya, bukan masalah ditanya apa tata tertib sekolah, tapi kebiasaan kalian selama di sekolah itu akan menentukan tercapaian kalian nanti. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah kenyataan. Kondisi yang dihadapi generasi milenial abad 21 ini yang akan kalian hadapi ya. Pertama, revolusi industri keempat, di mana 35% jenis pekerjaan akan hilang. Tetapi akan ada 65% tumbuh kompetensi baru yang berbasis TIK. Kenapa pentingnya? Saat ini kita akan belajar online. Salah satu kompetensi TIK kalian akan dituntut, akan dilatih. Maka manfaatkan sebaik mungkin. Karena tadi kompetensi baru ini di bidang TIK akan terus berlanjut. Kalian akan terus dihadapkan pada aplikasi-aplikasi baru, dihadapkan pada hal-hal baru di bidang TIK dan mana itu kalian harus kuasai.
Nah, sekarang kalian belajar online itu adalah modal kalian untuk belajar dan terus belajar. Gitu. 58 juta tambahan tenaga kerja cakap pada 2030, peningkatan dari SDM, digital natif ya, kalian generasi Z, ya. Digital natif artinya semua hal itu digital, HP kalian semua punya seperti aktif di sosial media, di WA, di Instagram dan lainnya. Pembelajar cepat dan cerdas. Betul tidak? Nah, buktikan kalau kalian benar-benar generasi Z yang memang berkualitas. Kalian adalah pembelajar cepat dan harus cerdas apa melihat peluang. Oh ini nggak bisa, cari di YouTube. Oh ini nggak bisa, tanya kepada yang ahli seperti itu. Yang selanjutnya adalah globalisasi. 14,2 juta tenaga kerja cakap akan bermigrasi antar negara ASEAN. Benturan peradaban. Kalian akan dihadapkan pada persaingan bukan hanya di Indonesia tapi dengan negara-negara luar. Nah, ini adalah penumbuhan nilai-nilai utama karakter. Nah, dalam karakter itu ada 4 ya. Ada 5 nilai utama, 3 pilar gerakan nasional, nilai-nilai kearifan lokal dan tantangan masa depan. Nah, ada 5 nilai utama yaitu religiositas, integritas, nasionalisme, gotong royong, kemandirian, kristalisasi nilai-nilai mereka. Dan yang kedua adalah filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara. Apa itu? Yaitu olah hati, olahraga, olah karsa, dan olah pikir. Olah hati apa? Kita akan menimbang bagaimana apakah baik atau tidak. Gitu. Karena pada dasarnya saya yakin bahwa setiap orang itu ada yang namanya olah hati. Ada apa istilahnya bel yang akan mengingatkan dia bahwa itu adalah tidak baik, bahwa itu adalah baik. Ya, naluri seorang manusia pasti seperti itu. Nah, kedua adalah olahraga. Olahraga ya berkaitan dengan fisik ya, bergerak-gerak gitu. Ketiga adalah olah pikir. Olah pikir artinya dia bisa menimbang benar atau salah. Ya, benar atau salah. Yang selanjutnya adalah olah karsa, itu tentang apa? Tentang kreativitas, karya gitu ya. Dia akan 4 hal ini akan menjadi karakter utama. Yang dari semua ini ya paling utama itu adalah karakter olah hati, pantas tidak. Bagaimana kita kalau misalkan diperlakukan seperti itu. Gitu. Nah, di situ ada juga religius ya, tentang PPK atau pendidikan pendalaman karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Ya, seperti itu. Nah, seperti apa nilai utama secara detailnya? Gitu. Nah, ini adalah salah satu yang di atas itu ada bagian tengah tadi ya, beriman, bertakwa dan lainnya. Nah, nilai utamanya ada ya nasionalisme di sana dibagi sudah, ada integritas, kejujuran, teladan, tanggung jawab, anti korupsi, komitmen moral, cinta pada kebenaran, kemandirian, kerja keras, kreatif, inovatif, gemar membaca, disiplin, tahan banting dan lainnya. Nah, 5 hal ini kalian bisa sambil kalian baca ya. 5 hal ini itu secara detail akan menjadi karakter utama kalian. Ya. Karakter utama kalian yang harus kalian miliki. Untuk apa? Untuk menghadapi tantangan masa depan. Seperti itu ya. Untuk menghadapi tantangan masa depan. Nah, utamanya adalah kerja keras. Nah, sekarang acap kali banyak orang yang justru ketika melakukan kesalahan menyalahkan orang lain. Ya, menyalahkan orang lain. Padahal yang salah adalah ya dirinya sendiri. Nanti ada saya tayangkan video salah satu motivator ya, Meridiana, dia menayangkan bagaimana kita sebenarnya itu selalu menyalahkan orang lain padahal kita sendiri yang salah. Nanti dilihat. Nah, yang selanjutnya adalah dari nilai karakter ini ada satu nilai etika ya yang harus kalian tahu. Ada etika pergaulan nanti ya, kalau misalnya tata tertib nanti saya atur. Kami di sekolah atur juga bagaimana tata tertib berlaku dari segi pergaulan. Ya, terus yang kedua adalah dari segi apa? Komunikasi digital. Nah, banyak sekali orang tua, guru, dosen yang mengeluh kenapa anak didik sekarang tidak bisa menyampaikan maksud dengan baik lewat SMS atau WA. Padahal bisa dilakukan. Contohnya seperti apa nih? Saya kasih contoh bagaimana cara menghubungi guru atau dosen ketika Anda ada perlu. Jadi jangan sekonyong-konyong kalian, Pak, saya kok nggak bisa?
nggak tahu siapa, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nge-SMS. Ini siapa gitu. Nah, seperti itu. Ini seperti ini contohnya. Nah, kalau kalian ingin menghubungi guru atau dosen, sama lah ya, guru atau dosen. Kalian contoh seperti ini, ya. Jadi salam dulu, perkenalkan diri dulu, tujuannya apa, ajukan pertanyaan. Kalau ada waktu, minta waktu, dan akhiri dengan terima kasih. Nah, ini adalah cara-cara yang kalian harus lakukan jika kalian ingin menghubungi guru kalian. Jadi jangan sekonyong-konyong, Bu, kok saya nggak bisa? Tanpa siapa kan, guru pasti bertanya, ini siapa, urusan apa yang nggak bisa gitu kan. Nah, jadi dengan satu SMS ini atau satu chat ini, kalian bisa istilahnya menyampaikan segala maksud kalian dengan sopan seperti itu. Nilai sopan santunnya ada. Oke, itu adalah pengantar ya mengenai pendidikan karakter.